wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa askabihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, alhamdulillah bisa hadir komplit. Ibu Dekan dan Bapak Ibu semuanya, para dosen, tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Karanganyar, semuanya yang dirahmati Allah. Kajian kita pagi hari ini, mari kita awali, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita masih ada di bulan Syawal 1447 Hijriah. Bapak Ibu sholat idnya ikut hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Kamis atau hari Ahad? Jumat ya, Jumat. Coba mari kita ingat-ingat, berarti kita tradisi atau ajaran Kanjeng Nabi itu masuk 1 Syawal itu takbiran, berarti takbirane malam Jumat, tarawih terakhir malam Kamis. Bapak Ibu masih teringat situasi batin pikiran kita tarawih terakhir terus malam takbiran? Kuwi rasanya senang apa susah? Nanu-nanu. Berarti Mas Yusuf antara senang dan susah. Kenapa senang Mas Yusuf? Waduh, terus kenapa susah? Wih. Jadi senang karena puasa terakhir besok Idul Fitri, susah karena belum tentu ketemu Ramadan lagi. Tapi kalau saya tanya di berbagai tempat di Ramadan terakhir, banyak ibu-ibu yang bilang ketika saya tanya, susah Pak, kenapa susah? Bukan Prof. Susah karena belum, nek wong desa istilahnya urung nyekel duit. Karena orang-orang kampung kan banyak yang tidak dapat THR. Ya, sementara harus mitrai ponakane, mitrai cucu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, situasi ini coba kita belajar pada sahabat mulia Kanjeng Nabi. Jadi ketika tadi disampaikan akhir Ramadan, kita itu senang, apalagi malam takbiran itu sejatinya kan tidak salah. Toh Kanjeng Nabi juga paling dawuh lisoimi farhatani. Orang puasa itu akan dapat 2 kesenangan, kegembiraan. Kesenangan pertama apa? Idul Fitri ketika berbuka. Ya, Al-Fitr itu kan berbuka, maka sholatnya disebut sholat Idul Fitri. Zakatnya zakat fitrah, zakat fitr. Jadi itu kalau senang itu tidak salah.
orang sekelas sahabat Nabi pun itu juga senang. Maka ketika Ramadan itu mau berakhir, orang itu tampak senang, apalagi di malam takbiran masuk tanggal 1 Syawal, orang itu senang. Bahkan pakai pesta, makan-makan, ya. Bahkan takbirannya ada yang takbir keliling, macam-macam itu. Ya, ibu-ibu itu malam takbiran itu sudah sibuk masak, menyiapkan apa besok yang mau dihidangkan dan sebagainya. Jadi kalau saya di rumah itu pagi hari habis subuh sebelum sholat Id itu sudah ada tetangga saya yang memberi nasi lontong sak komplitan, dan itu hampir pasti setiap tahun. Ya, nasi lontong sak komplitan. Ada yang memberi, senengnya Pak Samsul iki tongseng. Ada yang ngasih tongseng. Terus saya batin iki mulai masak jam piro, karena membuat lontong itu kan cukup lama. Nah, dalam situasi sahabat yang senang, situasi kita yang senang, kita ingat bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tahu Sayyidina Ali itu salah satu sahabat mulia Kanjeng Nabi, salah satu khulafaur rasyidin, orang ahli ilmu, ahli hikmah, orang yang sangat pandai. Ya. Maka kalau sekarang Iran itu pandai karena gennya itu dari Ali. Ya. Pinter gawe apa? Gawe senjata. Itu ya. Dan gennya dari Ali, ya dari Kanjeng Nabi, karena Hasan dan Husain dan seterusnya. Nah, saya kembali, Ibnu Mas'ud itu juga sahabat yang mulia. Jadi Bapak Ibu, Ibnu Mas'ud itu siapa? Ibnu Mas'ud itu adalah corokene ya, cantri Kanjeng Nabi. Ngerti cantri? Cantri. Kalau cantri itu kan orang yang ngeladeni ya kebutuhan pribadi dari tuannya. Ya. Nah, ini pesantren kayak Pak Kiai kan ya yang ya ada yang nyantrik yang Pak Kiai. Ya, bahkan di daerah tertentu namanya Kiai itu tetangganya itu sama nyantrik yang Pak Kiai. Ya, bahkan sampai nyuci pakaiannya keluarga Pak Kiai itu dipiketkan orang satu jamaah, masaknya ya dipiketkan, itu di daerah-daerah santri. Ini daerah-daerah orang santri model Karanganyar, apalagi Muhammadiyah kan orang usum. Kok enek dosen wis nanggone Pak Samsuri terus melu resik-resik masak kan ora ono gitu ya. Karena kita bukan kiai seperti itu. Jadi Ibnu Mas'ud itu santri pun Kanjeng Nabi, santrinya Kanjeng Nabi, sahabat pembantunya Kanjeng Nabi. Mohon maaf orangnya kecil, pendek, tapi ilmunya sangat tinggi, luar biasa. Ini memberikan pelajaran buat kita, ternyata untuk menjadi orang mulia, untuk menjadi orang hebat itu tidak harus dari keluarga yang dalam tanda kutip hebat. Jadi kekurangan itu, maka orang-orang dulu pengen jadi orang sukses itu ya mendekat kepada orang sukses, mendekat kepada Yahya. Nah, Ibnu Mas'ud ini meriwayatkan Sayyidina Ali ketika umat Islam di akhir Ramadan itu, penghujung malam Ramadan, juga suasana Idul Fitri itu orang bersenang-senang. Lalu Ali bin Abi Thalib ini menyampaikan pesan begini.
man hadal maghulu lailata fanuhanni. Saudara-saudaraku, barang siapa di antara kalian yang diterima amalnya, maka saya tahniyah kepadanya, mengucapkan selamat. Siapa yang malam hari ini, Ramadan ini amalnya diterima, saya ucapkan selamat. Waman hadal mahrumul mardudul laila wanu'azzih. Tapi barang siapa sampai malam hari ini, Ramadan ini amalnya ditolak oleh Allah, maka aku ikut berbelasungkawa kepadanya. Coba Bapak Ibu, nek awake dhewe seneng, kira-kira Ramadan kita, amalan Ramadan kita kemarin kira-kira diterima Allah apa tidak? Insya Allah, rada ragu-ragu Pak Samar. Sing lain ora berani jawab. Nah, nanti indikatornya apa nanti kita bahas juga. Betul itu. Jadi diterima apa tidak? Bagi yang diterima saya ucapkan selamat, bagi yang tidak diterima saya ikut bela sungkawa karena apa itu musibah, karena itu musibahmu. Kalau sampai kita puasa, amalan Ramadan kita lakukan kok sampai ditolak oleh Allah, itu menjadi musibah. Bapak Ibu, ini pesan mendalam kita. Jadi beramal sesuatu itu hendaknya tidak hanya beramal lahiriah, tapi bagaimana berupaya agar amalan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sikap kebanyakan manusia, nek akhir Ramadan semuanya senang. Ketoke sing susah kaya Mas Yusuf ya kadang-kadang. Mayoritasnya senang, mayoritasnya yakin, doanya semuanya sama, taqabbalallahu minna. Termasuk sing ora poso ndongane ya kuwi minal aidin wal faizin ngono. Ora poso ndongane minal aidin wal faizin. Ya, yakin, karena kita itu terlalu kendel, terlalu yakin. Ya, ora pati genah terlalu yakin. Tapi para sahabat itu punya kesadaran spiritual yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi pertanyaan pertama ya Pak Bung. Tapi harapannya tadi kita diterima tadi ya Pak Damar. Nah, lalu yang kedua dilanjutkan. Ini sahabat, bukan sahabat ya, sudah masuk tabi'in. Seorang ulama besar namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini adalah sahabatnya fuqaha besar Ahmad bin Hambal. Nah, nanti madhabnya namanya madhab Hanabilah. Ahmad bin Hambal itu salah satu empat fuqaha besar. Nah, Bishr al-Hafi ini sahabat Ahmad bin Hambal, tapi fokus keilmuannya ini berbeda. Kalau sahabat Ahmad bin Hambal ini pada hukum, pada Quran, pada hadis, sementara Bishr al-Hafi ini cenderung kepada yang sekarang yang dinamakan ilmu tasawuf. Ya, seorang yang akhirnya sufi, orang yang mendalami tentang makna-makna spiritual, sehingga Ahmad bin Hambal ini pernah sering bertamu ke rumahnya Bishr al-Hafi dan sering mengatakan bahwa orang yang lebih dekat dengan Allah, orang yang lebih dekat dengan Al-Quran ya Bishr al-Hafi ini. Jadi para sahabat itu ternyata satu dengan yang lain itu saling mengakui kemuliaan, saling memuliakan satu dengan yang lain, tidak pernah mengaku dirinya yang lebih mulia. Nah, apa yang sampaikan Bishr al-Hafi tadi?
Anna kauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yastahiduna fil a'mal. Ada sebuah kaum, sebuah kelompok manusia, sebuah jamaah ya, yang mereka rajin beribadah di bulan Ramadan, hanya rajin beribadah di bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan tersebut. Tapi Bapak Ibu di masjid jenengan peringatan dari Bishr Al-Habib niki benar apa tidak? Betul. Ramadan kemarin kita banyak beribadah, banyak beramal, bersungguh-sungguh. Ya. Wa idang salaho taroku, tapi ketika Ramadan berlalu, ya, mereka tinggalkan semua amal itu. Nah, sekarang yang ke masjid antara Ramadan pasca Ramadan sama apa beda? Beda. Ramadan masjidnya penuh. Sekarang penuh malaikat dan jin yang ikut sholat. Nah, tadarus Al-Qur'annya masih jalan apa tidak? Jalan. Ya. Ini tidak seperti Ramadan. Amalnya tidak seperti Ramadan. Semuanya itu dilakukan banyak orang yang rajin, tapi ketika Ramadan itu berlalu, mereka tinggalkan itu semua. Maka dikatakan oleh Bishr Al-Habib ini, bisal kaum, seburuk-buruk kaum adalah kaumul la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Jadi banyak orang ketika Ramadan itu dekat mengenal Allah, tapi ketika Ramadan berlalu, dia sudah seakan-akan Allah itu tidak ada lagi. Seakan-akan Tuhannya Ramadan dengan Tuhannya Syawal wis beda. Kadang kita di Ramadan mengenal Allah dengan dekat, tapi begitu Ramadan berlalu, orang sudah tidak mengenal Allah lagi. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Tadi malam Bapak Ibu sempat bangun malam untuk sholat malam apa tidak? Ini perlu suatu saat nanti saya suruh buat laporan. Siapa yang dalam 1 minggu bangun sholat malam, Rob Ali sudah ancang-ancang mau diajak sholat malam, kemarin mau seminggu sekali. Terus saya bilang jangan dulu Rob, 2 pekan sekali dijak sholat malam. Padahal Ramadan kemarin kita lakukan tarawih terus menerus. Coba Bapak Ibu masih sering jamaah ke masjid apa tidak? Ini. Dan seterusnya. Jadi seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mengenalnya Allah hanya di bulan Ramadan. Ramadan berakhir seakan-akan Allah sudah tidak ada lagi dalam kehidupannya. Ini kita sindiran-sindiran, nasihat-nasihat ini kok bener. Ya, kok bener. Berarti seperti sampaikan Pak Darmar, kalau kita di Syawal masih mengenal Allah dengan baik, berusaha beramal dengan baik, ya, beribadah dengan baik, berarti yang sukses tadi ya Pak ya. Moga-moga sukses. Nah, lalu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Nyuwun sewu Bapak Ibu. Jujur ya. Bapak Ibu pernahkah berdoa setelah Ramadan ini? Nek setelah Ramadan ini doanya biasanya apa Pak Bu? Ketemu kancane dungane napa? Taqabbalallahu
minna wa minkum. Muga-muga semoga amal ibadahku, amal ibadahmu diterima oleh berdoanya berapa kali? Berapa kali Bu Tuti? Kalau doa itu dibaca setelah Syawal patut apa tidak? Coba mungkin setelah Syawal jenengan ketemu saya atau saya ketemu jenengan salaman pamane terus saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kira-kira enek sing ngelokke, Pak Rektor sudah terlambat. Ini sudah 3 bulan Syawal. Itu ya. Lalu adakah di antara kita yang berdoa seperti sampaikan Yusuf tadi, ya Allah, Ramadan sudah berakhir, amal saya belum maksimal, belum sempurna, ya Allah berikan kesempatan untuk ketemu Ramadan yang akan datang. Donga ngoten apa tidak? Nah, kita belajar lagi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kunu liqabulil amali, mohon maaf, ini aja. Kanu yad'una wasitata asyurin ayab lughum syahrul Ramadan. Mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan, berdoa selama 6 bulan. Agar apa? Agar mereka dijumpakan lagi Ramadan yang akan datang. 6 bulan. Ki awake dhewe ketoke rapati ndonga iki kuwi. Pak Samsudin ndonga tok, ndonga ora ndonga. Paling tidak satu yang tak iling-iling ketika saya khutbah Jumat. Khutbah Idul Fitri, ya Allah. Ramadan sudah berlalu. Kami menyadari bahwa kami belum maksimal dalam melakukan amalan Ramadan. Untuk itu ya Allah, Engkau terima yang sedikit ini dan berilah kesempatan untuk berjumpa Ramadan yang akan datang. Kelas kita seperti ini ternyata berdoa seperti itu kadang-kadang lupa. Tapi sahabat berdoa agar dijumpakan Ramadan yang akan datang itu 6 bulan berdoanya. Ya. Sumaya du'ana wasitata asyurin ayatau qabalallahu minhum. Kemudian 6 bulan berikutnya para sahabat itu berdoa agar apa? Agar amalan yang telah mereka kerjakan itu diterima oleh Allah. Jadi dongane itu ternyata tidak langsung agar diterima, tapi doanya itu ya Allah, Ramadan sudah berlalu, amal saya belum optimal, belum maksimal, belum seberapa. Untuk itu jumpakan lagi Ramadan yang akan datang. Itu tadi yang dikatakan, sahabat itu akhirnya merasa sedih, merasa susah karena dilingke oleh Sayyidina Ali. Bagi yang sukses, yang berhasil, panuhanni saya ucapan selamat. Tapi yang belum berhasil, saya ikut berbela sungkawa. Ya. Dan mereka itu akhirnya berdoa agar dijumpakan Ramadan yang akan datang. Dungane tidak 1-2 kali, dungane selama 6 bulan. Berarti 1 tahun sahabat itu berdoa terkait dengan Ramadan. Loh, kenapa kok sampai seperti itu? Lah nanti kita bahas. Apa pentingnya Ramadan itu? Kan itu. Ya, Bapak Ibu. Suasana batin seperti ini adalah suasana batinnya seorang mukmin yang mukhlis. Kita ini kadang-kadang barangkali belum jadi mukmin yang mukhlis sehingga kadang-kadang kita itu tidak berdoa lagi agar temukan Ramadan yang akan datang. Kita yakin rumongsone semua amal kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan sifat orang-orang seperti ini di Quran surah Al-Mu'minun ayat 60.
Ubillah minasyaitonir rajim waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang telah mereka berikan, apa yang telah mereka kerjakan, memberi apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo kita jawab jujur sekarang. Kalau kita bisa beramal, itu rasanya senang apa tidak kita? Senang. Hari ini sudah ada yang sedekah belum Pak Mano? Sampun ya. Nah, kelompok-kelompok. Mbak Desna, Mbak Yuni dan lain-lain. Nek esok iki iso sedekah Mbak Yuni. Senang apa tidak? Senang. Senang kita, rata-rata senang. Tapi kok ada orang bisa memberi sesuatu dengan hati yang takut. Dengan hati yang takut. Umumnya orang, sekali lagi, tabiatnya manusia ketika telah memberi sesuatu beramal soleh itu jiwanya akan merasa senang, bangga, alhamdulillah. Ya, bahkan teman-teman sing kelompok apa Pak? Pasukan bawah tanah iso kuwi saya dengarkan itu kesenangannya luar biasa. Itu tidak salah sejatinya kita senang berbuat baik, tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari sikap itu. Mereka itu takut. Mendengar ayat ini pun Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, garwanipun Kanjeng Nabi, itu bertanya datang Kanjeng Nabi. Jadi Ibu Aisyah itu tanya gini, wahai kekasihku, ibu-ibu sekali-kali manggil bojomu wahai kekasihku. Sing bapak-bapak iya sekali-kali ngambil ibuke wahai sayangku. Apa itu ya? Loh, itu seperti itu. Ahumul ladzina yasrabuna khamr wa yasrikun. Apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamr atau mencuri? Sehingga mereka itu takut. Kan gini maknanya, ada orang yang perbuatannya masih sering mabuk-mabukan. Dia masih mencuri, tapi dia juga bersedekah. Ada enggak? Ada Pak. Saya itu punya kenalan. Dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah tobat. Itu seringnya itu masih minum-minuman keras itu, mabuk-mabukan. Tapi ada sifat yang baik itu pertama, kalau sore hari saya pulang dari Solo itu, lewat depan rumah itu jogetan, campur sarinan, sambil mabuk itu. Tapi ketika Pak Samsuri lewat itu ngerti. Pak Samsuri, dia tahu itu. Terus ketika saya nasihati dia itu diem, nggak berani bantah. Karena rata-rata orang mabuk itu katanya apa? Berangasan gitu ya. Itu ternyata tidak. Ketika dijak iuran apapun itu dia yang pertama. Terus lomone kuwi nek di Indonesia ke cara Kalimantan apa Mas? Dermawannya itu sudah terlatih ketika dia mabuk dengan temannya. Sebab kalau dosen-dosen itu neraktir 4 orang terus wedangan nek kantine Mbak Saras. Wedang dengan soto itu kira-kira 1 orang habis berapa itu? 10.000. Nek 4 orang kira-kira 40 sampai 50.000 sudah kenyang. Ketika saya tanya, Mas, nek sampean
mendem dengan temannya 3-4 orang kuwi habis berapa? Ternyata jawabannya sekitar 150 sampai 200 ribu, Pak. Padahal 4 orang nyoto sak teh hangete cukup 40 ribu. Ini 200 ribu. Dia sudah biasa dan dia yang ngebosi. Nah, apa orang yang seperti itu? Dia bisa beramal, tapi sejatinya mereka takut karena dia tahu bahwa mereka itu masih berbuat salah. Atau orang yang yasrikun, orang yang mencuri. Koruptor-koruptor sekarang itu kan uangnya juga digunakan untuk membantu kebaikan. Ya, bahkan di berbagai daerah, enek kepala daerah dan sebagainya, korupsi kuwi dinggo ngumrohke Pak Kiai, Pak Ustaz. Enak ora? Ada. Kemarin kan ketangkep. Korupsi untuk apa? Memberi THR. Ada loh di beberapa daerah itu. Apa orang seperti itu Nabi? Lah, ya bintas Siddiq. Tidak, wahai Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahumul ladzi yasumuna, tapi mereka itu sejatinya adalah orang-orang yang puasa. Wa yusholluna, orang-orang yang sholat. Wa yatasaddaquna, mereka orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, mereka itu orang yang puasa, yang sholat, yang sedekah, tapi mereka itu merasa takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Ulaika alladzina yusyari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Maknanya apa Bapak Ibu? Ternyata kita berbuat niku jangan hanya amalan lahiriah, jangan hanya mengandalkan amalan lahiriah. Formalitas kalau itu akan menyusahkan kita. Jadi kalau kita itu beramal hanya lahiriah, menyusahkan kita. Amal itu juga harus batiniyah. Maka apa? Orang beramal, orang beragama itu harus menyeimbangkan antara rojak dan khauf. Jadi kalau Bapak Ibu tadi senang, yakin diterima, itu namanya rojak. Tapi kalau hanya rojak saja nggak boleh, nggak cukup. Harus ada khauf. Khauf itu apa? Rasa takut. Jangan-jangan amal saya belum diterima, karena jangan-jangan belum diterima, maka orang itu akhirnya yusyari'una fil khairat, dia itu berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kebaikan. Kalau ini akhirnya kita bawa dalam konteks pengabdian kita di Umuka, nyuwun sewu, kita jangan hanya berpikir formalitas. Nek saya itu ngajar, saya itu memberi kuliah, saya itu penelitian, saya itu pengabdian masyarakat tanpa ruh, tidak bermakna. Orang berkeluarga, orang bersuami istri, itu juga seperti itu. Coba nyeling-eling Pak Bu. Saya itu sering tanya manten ya itu. Tak kok Mas, sampean kok kayaknya sudah cinta betul sama istrimu itu. Apa yang menjadikan kamu jatuh cinta? Coba nyeling-eling Bapak Ibu. Ibu-ibu ini, apa yang menjadikan ibu-ibu ini jatuh cinta pada istrimu, pada suamimu, sing wis duwe suami?
Hah? Soleh. Sapa sing jawab soleh mau? Soleh iki sing kepiye? Solehnya. Ada yang karena gantengnya. Apa Mbak Desna yang menarik dari suamimu? Ayo. Bingung tak? Bingung. Jana ya enek ning arep jawab pakai woh kira-kira. Arep jawab pakai woh. Nah. Apa? Sama-sama Muhammadiyah, wah keren. Sama-sama Muhammadiyah. Memangnya ketika nikah sudah kenal dengan Muhammadiyah? Sudah. Bagus itu. Ya, bagus. Ayahnya Muhammadiyah, ibunya Aisyah. Anaknya pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah dan sebagainya. Tapi gini loh maksud saya, ketika kita itu berbuat apapun, maka kalau dalam pendalaman sufi itu, orang berkeluarga itu kalau mau betul-betul bisa bahagia menyatu, itu jangan hanya fisik semata, hanya jangan jasmani semata, karena orang itu kalau cintanya hanya terhadap gleger jasmani, apa bedanya karo kewan. Kewan itu bisa bermain cinta lebih cantik dari kita. Burung dara kurang ajar nek yang-yangan. Orang berpikir saya mencintai si A karena pinternya luar biasa. Oh, pintere kaya Najwa Shihab. Berarti Anda tidak cari pasangan hidup, tapi Anda cari teman kerja, teman berpikir, teman berdebat. Wingko diranjang pun isih diskusi. Saya juga nggak bayangkan antar profesor ini apa ya diskusinya sampai itu. Tapi saya yakin tidak begitu ya. Ikan guyon aja ya, Prof. Seperti itu. Kalau kita itu umpamanya kita mencintai sesuatu karena orangnya itu berbudi halus dan sebagainya, ya kita itu sedang cari hiburan. Tapi yang mendalam disampaikan, cinta sejati itu cinta yang sampai ruh. Sebagaimana cintanya Kanjeng Nabi dengan Ibu Khadijah. Sampai Ibu Khadijah meninggal, Kanjeng Nabi sudah dapat ganti istri yang muda yang sangat cantik. Nama Khadijah tetap masih disebut-sebut. Coba Pak Bu, nek awake dhewe suatu saat mati, bojone dhewe iki sing nyebut apa ora? Nah. Baik. Jadi orang-orang mulia itu seperti itu. Ketika beramal tidak hanya toto lahiriah tapi toto batiniah. Maka saya sudah mengatakan gitu. Kita beli sini ini ojo gur toto lahiriah, tata jasmaniah, susah kita. Tapi kalau itu kita nikmati, kita barengi dengan toto batiniah, kita di muka ini di tempat yang mulia. Karena apa? Majelis ilmu. Allah jamin yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma derajat. Allah akan angkat derajat orang yang berkiprah di bidang ilmu, yang berilmu. Tapi kalau toto lahiriah susah kita. Termasuk saya berulang kali ngaji esuk ngene iki nek toto jasmanimu rekoso banget uripmu. Tapi nek toto jasma toto rohaninya sing ditoto, insya Allah kelakon. Kemarin juara akad pagi itu siapa?
Mas Yusuf. Yusuf itu nggak pernah izin. Dan datangnya duluan. Ayo. Datane ternyata Bu Tuti karo Mbak Yuni kalah karo Mas Yusuf. Padahal ini juga orang-orang rajin. Halo. Yes. Kalau fakultasnya Bu Tuti itu suaranya Mas Wahid. Fakultas FKB juaranya Mas Yusuf. Nanti ditandingkan itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kembali. Kalau ini akhirnya ditarik pengertian lebih luas, berarti orang yang berhasil Ramadannya itu orang yang punya kesadaran jiwa untuk selalu memperbaiki amalnya. Ya, kalau dalam nasihat ini kunu liqabil amali asyaddah timama minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana amal itu diterima daripada sekedar beramal itu sendiri. Nyuwun sewu. Sing pengajiane teko keri sah apa ora? Sah pengajian. Sebagaimana jenengan sholat. Sholat jamaah itu. Kalau Bapak Ibu suatu saat datang ke masjid, sholat isya sudah sampai di masjid rakaat ketiga, bahkan sampai tahiyat akhir pun, lalu Bapak Ibu ikut tahiyat akhir, dapat pahala jamaah apa enggak? Dapat, tapi tidak dapat kemuliaan. Ngaji yang ngono. Ngaji kok wis kurang seberapa jam lagi teko. Ya kowe to ngaji, so absen. Ini suwe-suwe pintunya tak tutup. Ya, pintunya tak tutup. Jangan sekedar beramal. Berusahalah amal-amal itu diterima. Jadi itu sifat batin ya. Lalu terakhir tadi yang sampaikan Pak Ustadz Damar. Dipanggil Ustadz itu tidak apa-apa. Saya itu kemarin juga agak geli, bukan saya minta dihargai, mas saya gitu. Ada satu PCM yang membuat daftar mubalek 1 bulan. Bulan pertama Ustadz apa. Terakhir kuwi Muh Samsuri ngono to. Aku ora apa-apa ning aku nonton bocah sing dhuwur-dhuwur ustaz-ustaz iki jano ngajine ya ora luwih cetha kok aku janjane. Ning dikai ustaz karena sekarang tanya ustaz tidak itu tinggal kita mau memperkamilkan diri apa tidak. Jadi kalau umpamanya kita sepakat ditambahi Profesor Dr. Kiai Haji Ali Imron ngono kuwi jane wis pantes jane ya. Pantes. Tapi begini, Pak Damar. Kalau orang itu berhasil Ramadannya, maka selepas Ramadan dia itu tadi akan melanjutkan nilai Ramadan. Algoritma kebaikan. Min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan bagi amalan kebaikan adalah amalan kebaikan yang sesudahnya. Maksudnya apa Bapak Ibu?
Kalau kita itu berbuat baik, berbuat tulus di luar Ramadan, maka Allah akan berikan balasan kebaikan selanjutnya. Kalau kita berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu akan geret kebaikan berikutnya. Kaya prinsip algoritma. Siapa yang ahli algoritma ini? Mas Wahid. Cuma yang nerangke Wahid gitu. Algoritma amal. Ya coba kalau Bapak Ibu buka YouTube, buka kok Ustadz Adi Dayat, nanti yang muncul Ustadz Adi Dayat. Neng buka Kris Dayanti. Wih jare kalau ngono algoritma ya. Iya. Amal itu seperti itu. Ketika kita sudah berbuat yang baik, akan muncul kebaikan-kebaikan berikutnya. Ternyata wong bisnis iki padha lho ya. Orang bisnis, orang berbuat baik umpamanya. Kita ini jadi dosen, kita ini jadi pimpinan, kita itu jadi apapun. Kok kita berbuat optimal, berbuat kesungguhan, maka kebaikan-kebaikan itu akan Allah berikan kepada kita. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dengan ketakwaan dan mereka bertakwa, membenarkan adanya pahala surga, maka kami kata Allah, kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita akhirnya ukurannya kita amal kita diterima oleh Allah apa tidak, tadi setelah Ramadan apa yang kita perbuat? Apakah amalan itu masih berlanjut? Kalau kita diterima, akhirnya ahabul a'mali ilawahi atwamuhu wa in qalla. Amal yang cintai Allah itu adalah amalan yang kontinu biarpun sedikit. Jadi kalau kita masih melanggengkan nilai-nilai kebaikan itu, berarti Allah akan tuntun kita. Sebab apa? Allah tidak mungkin nek sorong negake hambanya, pasti Allah akan tolong hambanya untuk meningkatkan amal ketika kita sudah berbuat kebaikan. Contoh ini, contoh konkret. Hari ini kita akan ngaji akad pagi, Jumat pagi. Apa yang kebaikan yang membarengi Jumat pagi kita itu? Sedekah. Bapak Ibu akhirnya sedekah. Nek kira-kira ora nek pengajian Jumat pagi ngene iki, apa ya Bapak Ibu terus mengeluarkan uangnya barangkali 6 bulan sekali nggo sedekah Jumat pagi? Gitu enggak. Jadi kebaikan berikutnya akan mengikuti. Saya di masjid itu begini, masjid itu harus menyenangkan katanya. Maka sekarang masjid-masjid itu apa? Masjid karena masjid itu harus menyenangkan, harus ramah anak, maka tidak boleh ada orang kok galak terhadap anak. Terus orang ke masjid karena sering ada orang mampir, maka orang mampir itu harus kita muliakan walaupun belum seperti Al-Falah. Paling enggak apa? Siapi minum. Dan kalau bapak-bapak kuwi minum putih ada yang tidak cocok, cocoknya kuwi teh Ginastel, siapkan teh, siapkan kopi, siapkan gula. Ya. Tapi untuk memancing amal itu ternyata tidak harus kita siapkan semua. Cukup apa? Coba Pak Bendara, belikan dispenser. Belikan dispenser. Terus saya umumkan Bapak Ibu ini sudah ada dispenser nanti untuk jamaah yang mampir dan sebagainya. Akhirnya apa? Ini menarik kebaikan. Ada ibu-ibu yang akhirnya bawa gula, ada yang bawa
teh, ada yang bawa kopi. Ada yang bilang, Pak Samsuri, nanti air putihnya saya yang nyuplai, saya yang bantu. Kebaikan itu akan muncul terus. Orang bisnis itu ternyata juga gitu. Ya, nek satu bisnis ditekuni maka akan merambah ke bisnis yang lain. Gampang itu. Kita itu juga seperti itu. Beramal di muka, bekerja di muka itu juga akan seperti itu. Nek jenengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan yang lain. Dosen itu ternyata apa? Salah satu yang menjadi momok dosen itu adalah penelitian, pengabdian masyarakat. Saya itu punya teman, anaknya itu jadi dosen di Gontor. Unida. Sekarang dia nyopot jadi dosen gara-gara diuyak-uyak Pak Ali Imron kon penelitian. Dia nggak mau penelitian, nggak mau pengabdian masyarakat, akhirnya pilih bisnis. Resign. Loh. Padahal kalau itu sudah kita lakukan, kita kesungguhan, kita sunggui, nanti akan mudah sekali menarik kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kalau kita itu beramal di Ramadan, maka dikatakan begini. Apa ciri orang yang diterima amalnya? Bahwa ketika dia melakukan kebaikan pasca Ramadan, maka kebaikan itu akan dilanjutkan. Bisa saja volumenya, caranya tidak seperti Ramadan pasti. Umpamanya sholat malamnya. Sholat malamnya tidak harus seperti Ramadan, tidak harus berjamaah di masjid setelah sholat Isya, tapi dikerjakan utamanya di waktu-waktu yang mulia, afdol, yaitu sepertiga malam Kalaupun itu tidak bisa setiap malam, yojo ditinggalkan setiap malam. Ya jangan lah ya. Mosok terus saklawasi urip sholat malamnya kok hanya di bulan Ramadan. Ini bukan kebaikan yang geret kebaikan. Sedekah kita alhamdulillah terjaga. Tadarus kita terjaga. Tadi malam saya tawarkan kepada jamaah saya di Masjid Ar-Rahmah, Jami Ar-Rahmah itu, Bapak Ibu, untuk melanjutkan ngaji kita, gimana ya? Saya tawarkan 2 opsi, saya bilang. Opsi pertama paling tidak meluangkan waktu ya. Seminggu sekali habis maghrib sampai isya nanti ngaji 1 juz. Atau yang kedua cukup mengurangi kajian kita ini untuk baca Al-Quran. Ternyata banyak yang milih, Pak, cari waktu khusus saja, biar paling tidak 1 minggu 1 juz. Padahal sudah ada tahsin, sudah ada kajian. Sekarang ditambah 1 malam lagi untuk baca Al-Quran maghrib sampai isya. Alhamdulillah timbul kesadaran. Ya, karena kalau tidak, barangkali kita baca Al-Qurannya itu ya hanya di bulan Ramadan, dan yang lebih payah lagi di Ramadan pun tidak baca. Nah, yang tidak diterima amalnya seperti apa? Ya berarti orang yang melakukan kebaikan lalu diikuti kebaikan itu dengan amalan yang buruk. Kalau dalam hadis Nabi itu, akhir Ramadan, suasana Syawal, iblis itu menangis. Tahu nggak Bapak Ibu iblis? Iblis kuwi pimpinannya setan. Iblis yang ada sekitar muka ini, iblis yang ada di muka ini menangis. Lalu anak buahnya ngumpul. Wahai Tuhan, ada apa? Apa yang menjadikan engkau menangis? Siapa yang menjadikan engkau menangis? Adba'adba'baka akan saya hancurkan. Lalu iblis bicara, tidak ada apa-apa. Tapi ketahuilah bahwa qad ghafarallah, Allah sudah mengampuni dosa orang-orang yang puasa. Kurang ajar, koncone dhewe nek neraka dadi sudah. Tapi kamu tidak boleh berputus asa. Godalah mereka dengan apa? Bila jati,
dengan makanan-makanan yang lezat. Maka malam takbiran ibu-ibu ternyata tidak ikut takbiran ning sibuk lee. Muasanya macam-macam ternyata apa? Banyak yang mubadir. Bukankah mubadir itu temannya? Itu benar ya? Benar. Bila dati dengan makanan-makanan yang lezat, walah wis to. Sing jeneng sawal kuwi enake panganan rono panganan, makanan yang lezat. Akhirnya orang tidak terkontrol. Ya, kemarin di Ramadan itu gula darahnya sudah bagus, begitu Ramadan naik lagi. Karena barangkali tidak terkontrol dan sebagainya. Kita terus nggih. Yang kedua apa? Bisyahwat, dengan nafsu syahwat. Wis Ramadan wanang wedok boncengan. Bukan istrinya. Nom-nom ngene ya. Bukan istrinya, bahkan lebih mesra daripada suami istri. Wih, bisa hawat wih, nek dhisik, tapi sekarang sudah agak berkurang. Di daerah Pantura itu hampir pasti pestanya akhir Ramadan, pestanya Sawal kuwi mesti dem-deman terus do mati kan. Tanggane Mbak Ike kae. Ya toh? Mbak Susan. Di tempat saya itu dulu begitu. Jadi habis Ramadan itu wah itu ada yang mabuk sampai muntah-muntah gini sebagian mati wae aku yang ngono toh. Seperti itu. Jadi lah yang terakhir tadi bisa hawat wasu bil khamr dengan minum-minuman keras. Pesta. Padahal habis puasa. Dia langsung maksiat. Orang yang itu dikatakan puasanya yang tidak diterima. Maka Bapak Ibu, monggo tidak ada kata pensiun untuk beramal. Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Allah tidak menjadikan atas amal seorang mukmin itu batas selain kematian. Tidak ada kata pensiun untuk berbuat baik, untuk beramal. Monggo dikuatkan sisi kerohanian kita, sisi keagamaan kita di muka ini. Ojo dianggap abot, lakukan semuanya dengan penuh kebahagiaan. Semoga Allah membukakan pintu hati kita, memudahkan hati kita untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dapat petunjuk itu yasroh sodrahu lil Islam. Hatinya itu mudah dalam menjalankan Islam. Saya sering begini, nek pas malam hari orang ngaji ke masjid, sementara di warung-warung dan sebagainya orang wedangan, kuwi biasane seneng sing wedangan apa seneng sing ngaji bututi? Seneng sing wedangan elek warung apa atine seneng sing wedangan apa seneng sing ngaji coba. Kadang-kadang sing wedangan ki iso guyon-guyon jagagaan ngono ya. Lah sing ngaji ki ndingkluk kabeh. Berarti ngaji itu susah. Padahal mestinya tidak boleh orang ke masjid, orang ke pengajian atine kudu senang. Semoga Bapak Ibu senang. Amin. Awalnya ora pati seneng ra apa-apa lakonono. Ya, suwe-suwe gen seneng. Pancen arep seneng ki witing tresna jalaran sangka kulino. Kuwi filsafat Jepang. Romi ora ngerti. Ya. Golek PR ya Mas Romi ya. Witing tresna jalaran
Mas Bintang itu kan witing tresno jalaran sangga kulino. Niko Bintang siswa di Kromo. Iki urung enek sing mitra di Kromo. Ning ketoke wis enek sing rada lirik-lirikan. Enggak apa-apa ya. Undang matur Prof Ali wae. Dari saya sekian, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya umum ke sik banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.